troubled times, into you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no end. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih luar biasa lagi malam hari ini buat Allah kita. Jadi, hit it! Thank you, Mike. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatanmu. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita, kamu. Are you ready? Sing it loud. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Harapanku. dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, Sudah haleluya. haleluya. Kau
pujian ini bersama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih-Nya, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Come on. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Nya tak berkesudahan, setiap pagi. Rahmatnya pun seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan. Amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Biar musik memuji Tuhan hari ini, amin. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Be enthroned over our praises this morning, God. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang
Halo Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga semua ada dalam kondisi yang baik. Dan selamat datang juga di online service GJK Andir. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua dari tempat masing-masing. Kita akan menyiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan kita akan sambut dengan pujian yang satu ini yang mengatakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Mari Bapak Ibu, kita akan sembah Dia. Kita akan puji Dia. Dan kita akan naikkan pujian yang satu ini yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia dan Dialah Allah Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian ini bersama-sama di tempat Bapak Ibu masing-masing. Walau ku harus berjalan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Dialah Juru Selamat kita. Dialah yang layak kita puji. Bapak Ibu sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap memuji Tuhan, kita akan naikkan pujian yang satu ini. Sesuai tema kita bulan ini adalah kasih atau Februari kasih. Kita percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang luar biasa. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak berkesudahan. Dan kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Oke?
Bapak Ibu yang bisa pakai gerakan di rumah sambil mungkin bergerak pagi-pagi, boleh ya pakai gerakan ya. Yuk. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, kasih-Nya kasih sempurna. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian ini, kasih Allah. Tua kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Mari kita menari buat Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, apa? Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Yes. Mari Bapak Ibu, kita akan sembah Dia, kita akan puji Dia, kita akan agungkan namanya, karena Dialah yang layak kita sembah. Dialah kasih yang sempurna, Dialah Allah yang sempurna. Kasih yang sempurna telah. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujiannya sekali lagi. Kasih yang sempurna telah.
kasih yang sempurna telah ku terima darimu, ku terima darimu. Bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal, kasih yang sempurna. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu serta Saudara, Jemaat GJKI Andir serta Jemaat GJKI lainnya. Mari kita akan berdoa syafaat bersama. Dan sebelum berdoa syafaat bersama, jika ada di antara Bapak, Ibu serta Saudara yang rindu untuk didoakan serta rindu untuk pelayanan konseling, silakan Bapak Ibu serta Saudara boleh menghubungi nomor kontak di bawah ini. Mari Bapak Ibu serta Saudara, kita akan berdoa syafaat bersama. Kami bersyukur ya Bapak, karena kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu hebat. Sudah selayaknya kami layak untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Kami bersyukur kalau kami boleh lahir, boleh tinggal di negara Indonesia ini ya Bapak. Biarlah ketika kami tinggal di negara Indonesia, kami boleh menjadi warga negara yang baik. Dan kami boleh selalu berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat, mereka pertolongan, biarkan mereka perlindungan Tuhan, supaya mereka juga ketika memimpin bangsa dan negara kami, mereka boleh memimpin dengan hikmat yang daripada Engkau saja ya Bapa. Terutama di dalam masa Covid ini, perekonomian bangsa negara kami terganggu. Biarlah Tuhan yang menolong untuk perekonomian bangsa dan negara kami supaya boleh dipulihkan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan bersatu hati juga. Jemaat-Mu juga ya Bapa sedang bergumul di dalam keadaan, dalam finansial, dalam perekonomian mereka. Tuhan yang memulihkan mereka. Tuhan tetap memberikan sukacita, Tuhan memberikan pertolongan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa, khususnya buat jemaat kami yang sedang bergumul dalam pasangan hidup dan pergumulan hal lainnya. Tuhan yang menolong mereka ya Bapa, supaya Tuhan tetap memberikan mereka sukacita, tetap Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Kami bersyukur Tuhan
kalau Tuhan yang sudah mendengarkan doa kami yang tidak sempurna ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo semuanya, welcome lagi di GJK Andir Online Service, masih di edisi awal bulan Juli ini. So this is GJK Andir News for this week. Welcome untuk Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Dan ada apa aja sih informasi seputar kegiatan GJK Andir selama seminggu ke depan. Berikut kegiatan GJK Andir selama seminggu ke depan. Yang pertama ada ibadah doa pada pukul 7 malam setiap hari Selasa via aplikasi Zoom. Ada juga pemahaman Alkitab setiap hari Kamis pada pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Untuk para remaja, ada juga ibadah online youth ministry pada hari Sabtu pukul 5 sore via aplikasi Zoom. Di hari Minggu kita punya 2 kegiatan, yaitu Sekolah Minggu GJK Andir pada pukul 6.45 pagi via Superbook dan ibadah online pada pukul 9 pagi via YouTube channel GJK Andir. Kalau nggak terpaksa banget, nggak usah keluar rumah, mendingan cek media sosial yang kita punya di YouTube GJK Andir, di Instagram @youthgjkandir atau Facebook kita di GJK Andir. Anda juga masih dapat memberikan persembahan, persepuluhan, atau dana pembangunan untuk rumah Tuhan yang dapat diberikan melalui rekening di bawah ini atau melalui scan QR code yang tersedia di layar. Selamat memberi. Di era new normal saat ini, kesadaran akan pentingnya kesehatan mulai menurun. Terbukti dari meningkatnya pasien COVID-19. Yang pasti, tetap jaga jarak, jangan bersentuhan, dan tetap pakai masker. Sekian GJK Andir News for this week. Makan roti pakai serikaya, pergi ke hutan raya hari Kamis. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Have a blessed Sunday and enjoy the service. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita boleh bersuka cita hari ini. Apakah Bapak Ibu bersuka cita hari ini? Ya, judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah berbicara tentang kasih karunia-Nya menguatkan. Seperti sebuah syair mengatakan, kekuatan dan penghiburan diberikannya kepadaku tiap jam, tiap waktu, tiap saat. Kiranya ini kita boleh alami di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam kasih karunia-Mu kami boleh dikuatkan. Di dalam kasih karunia-Mu kami boleh ditumbuhkan, dihiburkan menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kiranya memberkati kami semuanya Tuhan. Memberkati jam-jam dan waktu-waktu ini Tuhan, supaya kami boleh dibukakan pikiran kami, memberikan inspirasi bagi kami Tuhan, untuk kami boleh hidup memuliakan Tuhan sampai kepada kesudahan alam. Dan kami percaya kepada Engkau Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, supaya kiranya Tuhan yang akan menolong kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan turun atas hamba-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu ada di balik salib Tuhan. Biarlah Tuhan yang tertampilkan. Biarlah hamba-Mu semakin kecil, tetapi Engkau semakin dimuliakan. Biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami Bapa, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, kami boleh merenungkannya, serta kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami boleh merawat setiap rohani kami, supaya kami boleh bertumbuh iman rohani kami kepada Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu bersukacita hari ini? Haleluya. Mari kita akan menikmati firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, untuk Timotius boleh mengawali setiap pelayanannya dengan kekuatan daripada kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau mengalami kekuatan, ketika kita mau menghadapi badai masalah di dalam kehidupan kita sehingga kita tetap kuat, tetap bisa menikmati kasih karunia-Nya, ada 4 hal penting yang Bapak Ibu harus ingat baik-baik. 4 hal penting untuk supaya kita jadi kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Apakah 4 hal penting ini? Yang pertama dari 4 hal yang penting itu adalah K. Dari kata kuat itu adalah K, itu adalah kenal. Kenal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tahu dan teringat kembali, tahu dan mempunyai rasa, pernah tahu, artinya bersahabat. Nah, Bapak Ibu, mari kita sambut Tuhan Yesus memasuki setiap kehidupan kita. Hal ini adalah suatu tindakan yang sederhana yang dapat menjadikan hubungan kita dan Tuhan itu terjamin. Dan kita telah memulai suatu perjalanan hidup bersama Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 itu sungguh bahwa ada satu hubungan yang kuat, yang erat, yang memberikan pertumbuhan bagi kita. Yesus Tuhan digambarkan sebagai pokok anggur yang benar, dan kitalah carang-carangnya. Ketika kita nempel, ketika kita kenal, ketika kita ginosko, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang kita percayai sebagai sumber di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau suatu pohon itu dengan batang yang besar, dengan akar yang kuat, akan memberikan nutrisi-nutrisi kepada cabangnya, sehingga cabang itu bukan saja berdaun lebat, tetapi juga berbuah yang banyak. Nah, Bapak Ibu, ketika kita nempel, ketika kita kenal siapakah Yesus Tuhan kita, kita akan menjadi kuat, bahkan kita akan berbuah, sehingga hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Mengapa hal ini penting untuk kekuatan bagi hidup kita? Karena di dalam pengenalan itu sendiri, itu kita akan mendapatkan satu kekuatan yang luar biasa ketika kita kenal siapakah Yesus Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya pernah bilang bahwa kenal itu tidak cukup, tetapi kita harus mengalami. Tetapi bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kalau kita tidak kenal siapakah yang memberikan sumber di dalam setiap kehidupan kita? Nah, kita akan belajar mengapa kita harus kenal juru selamat kita. Kenapa kita harus kenal Tuhan Yesus? Karena di dalam pengenalan ini ada kekuatan yang akan kita pancarkan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mengalami kuasa dan kuasa daripada Yesus Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu, dengan pengenalan itu kita boleh mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, mengapa kita harus hidup mengenal? Beberapa alasan dari mengapa kita harus mengenal Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dikatakan di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berdosa, ketika kita jauh daripada Tuhan, ketika kita terpisah daripada Tuhan, ada satu jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Tuhan. Dan bagaimana pemilihan itu bahkan sebelum dunia dijadikan. Dan kita bisa mendapatkan semuanya itu oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Dan itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita boleh menikmatinya. Semua dosa kita dahulu, sekarang, dan bahkan yang akan datang telah diampuni karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukankah ini menjadi pijakan, menjadi kekuatan ketika kita mengingat setiap kesusahan, kesulitan kita, sebenarnya itu belum ada apa-apanya dibandingkan Yesus Tuhan yang berkorban bagi kita. Oleh karena itu, satu pengharapan, kekuatan bagi kita ketika kita tahu bahwa dosa kita diampuni, dosa kita dimaafkan, sehingga dari inilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan, ya, di Yohanes pasal yang ke-1 ayat 12 dan 13 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dia menjadikan kita anak-anak Tuhan. Ya, itulah juga di dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita mendapatkan satu pengertian bahwa kita ini anak Tuhan. Dan ini memberikan kepada kita satu kekuatan yang luar biasa ketika kita kenal siapakah Yesus Tuhan Allah kita. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Dia juga memasuki hidup kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ya. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, dan ketahuilah aku, kata Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah memberikan kekuatan bagi kita. Dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 37 mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kutolak. Nah, ini satu penghiburan, satu kekuatan bagi kita. Di dalam pengenalan akan Tuhan kita yang luar biasa inilah, kita percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dan Allah sudah membuktikan bahwa Roh yang kudus itu tinggal di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Dan itu memberikan kekuatan bagi kita. Nah, tidak berhenti dalam pengenalan akan Tuhan, Dia memberikan kita juga hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mempunyai peluang yang luar biasa untuk hidup baru. Dan di dalam prosesnya, Tuhan terus merawat, membina kita. Untuk kita supaya memiliki sifat-sifat yang baru, tabiat-tabiat yang baru. Ketika kita mengenali Tuhan lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya itu saja. Yang terakhir dari pengenalan kita akan Tuhan, Dia memberikan kita hidup yang kekal. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Tuhan telah memberikan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya pada nama Anak Tuhan tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu, kita boleh bersuka cita. Kita boleh
memiliki kekuatan yang luar biasa ketika kita kenal siapakah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia memberikan kepada kita kehidupan kekal. Ya, ketika kita mengalami banyak masalah, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi kita adalah seorang musafir, pengelana, ya. Dan kita ini dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat tinggal kita yang abadi itu bersama-sama dengan Yesus Tuhan, kekasih jiwa kita. Nah, inilah hal-hal yang luar biasa ketika kita mengenal, sehingga inilah hal yang penting supaya kita di dalam kehidupan kita mengalami berbagai hal di dalam dunia ini, kita tetap menjadi kuat dan kita memiliki kemenangan. Nah, Bapak Ibu, hal yang kedua, hal yang penting dari 4 hal yang penting supaya kita menjadi kuat oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Tuhan, itu adalah huruf U. U adalah utamakan Tuhan. Utama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya terbaik, nomor 1, amat baik, lebih baik daripada yang lain. Dan hal yang kedua adalah terpenting. Artinya utama itu berbicara tentang fokus kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi manusia lebih fokus kepada dirinya sendiri. Dosa telah mengubahkan fokus untuk mengutamakan Tuhan menjadi mengutamakan diri sendiri. Oleh karena itu, dunia ini tidak berfokus kepada Tuhan, tetapi dunia ini lebih berfokus kepada apa yang dapat kita lakukan. Namun, Bapak Ibu, dengan mengutamakan Tuhan, fokus itu berubah. Dan kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Bila Tuhan memakai suku yang terlemah di dalam kisah Gideon untuk mengalahkan bangsa Midian, tentunya Tuhan juga dapat memakai kita supaya kita bisa berkemenangan. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan memperlihatkan tabel bagaimana hidup mengutamakan diri sendiri dibandingkan dengan hidup yang mengutamakan Tuhan. Hidup mengutamakan diri sendiri adalah fokus pada diri sendiri. Sedangkan hidup mengutamakan Tuhan itu adalah menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Hidup mengutamakan diri sendiri itu bangga terhadap diri dan hasil kerja sendiri. Tetapi hidup mengutamakan Tuhan adalah mengandalkan Tuhan, kemampuannya dan penyediaannya bagi kita, providensialah bagi kita. Lalu hidup mengutamakan diri sendiri terlalu percaya diri. Dan hidup mengutamakan Tuhan itu fokus kepada Tuhan dan pekerjaannya. Hidup mengutamakan diri sendiri mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi hidup mengutamakan Tuhan itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hidup mengutamakan diri sendiri itu adalah meyakinkan diri sendiri. Tetapi hidup mengutamakan Tuhan menyangkal diri sendiri. Hidup mengutamakan diri sendiri mencari cara agar dapat diterima oleh dunia dan cara-caranya. Sedangkan hidup mengutamakan Tuhan itu mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Hidup mengutamakan diri sendiri itu melihat segala sesuatu dari sudut pandang manusia. Tetapi hidup mengutamakan Tuhan itu melihat dari sisi pandang Tuhan. Dan hidup mengutamakan diri sendiri itu memilih untuk hidup egois dan biasa-biasa saja. Tetapi hidup mengutamakan Tuhan itu memilih untuk hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bisa melihat bagaimana kita mengubah fokus kita dari fokus kepada diri sendiri
itu mengubahnya menjadi fokus mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menempatkan Tuhan nomor satu, menempatkan rencana-rencana Tuhan itu amat baik, lebih baik daripada yang lain. Dan rencana kehendak Tuhan itu menjadi hal yang terpenting, Bapak Ibu ya. Nah, ada dua hal dalam mengutamakan Tuhan dalam satu pengertiannya, yaitu berpindah dari hidup yang mengutamakan diri sendiri menjadi mengutamakan Tuhan. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 mengatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu, saat Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf bisa saja mengikuti godaan itu karena tidak ada seseorang pun yang melihat perbuatan mereka, ya. Tapi ya memang Allah melihat setiap perbuatan-perbuatan itu. Namun Yusuf, dia memilih untuk menghindar dan menyerahkan keadaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, walaupun dia harus menerima akibatnya, difitnah, dipenjara, tetapi Tuhan berkenan kepada Yusuf, dan di dalam hidupnya dia diangkat menjadi penasehat di Mesir. Luar biasa Bapak Ibu ya. Oleh karena dia mengenal siapa Tuhan, siapa Allah. Dia tidak lagi memfokuskan kepentingan diri sendiri, tetapi dia mengutamakan kepada Allah. Nah, kalau kita bisa melihat Musa mengutus 12 mata-mata untuk melihat tanah Kanaan, namun hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang kembali dengan mengatakan bahwa mereka bisa memenangkan tanah dengan pertolongan Tuhan. Tetapi ke-10 orang lainnya, dia berkata, nggak bisa, kita nggak bisa menang melawan mereka. Mereka itu badannya besar-besar, ya, kita ini seperti belalang. Nah, bagaimana mereka ke-10 ini hanya memfokuskan dirinya, kepada keadaan dirinya. Tetapi Yosua dan Kaleb lebih berfokus kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong, Allah yang sanggup memberikan kemenangan. Nah, itulah bedanya Bapak Ibu. Dan kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb diperkenankan untuk masuk di tanah perjanjian. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Ketika memindahkan, mengubahkan fokus kepada diri sendiri dan kepada mengutamakan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, itu hal yang pertama dari mengutamakan Tuhan. Dan yang kedua adalah berpindah dari rencana kita kepada rencana Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai 25 mengatakan, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya supaya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, ketika saat Tuhan menghampiri Nuh dan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera di atas puncak gunung, Tuhan mempunyai rencana bagi Nuh dan sebenarnya bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang menertawakan. Mereka tidak percaya kepada rencana Tuhan. Tetapi yang luar biasa, Nuh meresponinya. Nuh dengan iman, dia membangun bahtera. Walaupun dia harus diejek, walaupun dia harus dihina, walaupun dia harus dicaci maki, tetapi dia percaya. Nuh percaya dan keluarganya percaya akan rencana Tuhan. Bisa saja Nuh memilih
untuk bersenang-senang dengan orang-orang yang mengejeknya, dengan orang-orang yang tidak percaya. Dia memilih untuk bersukacita, ya, tidak memikirkan nanti yang akan terjadi. Tetapi Nuh memilih untuk mengikuti rencana Tuhan, walaupun itu harus memakan waktu yang panjang, harus mengalami berbagai hinaan dan ejekan. Nah, itulah Bapak Ibu, saat Tuhan di Taman Getsemani, dia berdoa agar kehendak Bapa yang terjadi. Dan kenyataannya Yesus mau agar cawan itu berlalu. Namun Tuhan Yesus hanya fokus kepada rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus diizinkan untuk menjadi yang terbesar, yang terhebat, ya. Tuhan Yesus lebih mengutamakan kehendak Bapa daripada kehendak dirinya sendiri. Jadi melalui contoh Nuh, melalui contoh daripada Tuhan Yesus mengingatkan bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita, ketika kita mentaati perintahnya, dan Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Sehingga berkat-berkat itu, kekuatan dan pertolongannya akan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, memang kalau berbicara tentang pengalaman saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi pendeta. Tetapi atas kasih karunia-Nya Tuhan menghendaki saya menjadi gembala sidang. Dan ini saya boleh jalani di dalam hari demi hari, yang walaupun berat, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, memberikan sukacitanya. Dan ketika saya taat, ketika saya ada hidup di dalamnya, dan Tuhan memberikan kekuatan demi kekuatan, memberikan penghiburan demi penghiburan. Itulah kekuatan oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu, ya. Jadi hal yang ketiga dari kata kuat, K-U-A. A itu adalah andalkan Tuhan, ya. Nah Bapak Ibu, Yeremia 17 ayat 5-8 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu, banyak orang mengandalkan pada sesuatu yang mudah goyah, tidak kuat, tidak kekal. Beberapa orang terlalu percaya kepada dirinya sendiri dalam segala hal yang dia hadapi dalam setiap kehidupannya. Para istri terlalu mengandalkan suaminya. Begitu pula para suami mengandalkan istrinya secara berlebihan. Anak seringkali mengandalkan diri pada kekayaan orang tuanya. Dan sebaliknya, orang tua mengandalkan hari tuanya pada anak-anaknya. Nah, sadarkah Bapak Ibu bahwa kita harus mengandalkan hidup kepada sesuatu yang kekal, kepada sesuatu yang kuat, ya, tidak kepada sesuatu yang fana. Mari Bapak Ibu, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengandalkan manusia, kita akan mengalami kekecewaan, kita akan mengalami penyesalan, karena sumber andalan kita itu sangat terbatas. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau kita boleh mengandalkan Tuhan yang
menjadi sumber yang tidak terbatas itu akan menolong kita, memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan berkat-berkat Tuhan itu disampaikan dalam firman Tuhan itu di ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Hidup kita tidak akan pernah berkekurangan di ayat 8a dan b. Orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran batang air, yang selalu mendapatkan sumber makanan untuk bertahan segar dan juga utuh. Nah, Bapak Ibu, hidup kita tidak akan pernah kekurangan ketika kita mengandalkan Tuhan. Bukankah ini menjadi kekuatan bagi kita? Dan hal yang kedua, di dalam berkatnya adalah hidupnya tidak diliputi oleh kekhawatiran. Ayat yang ke-8c. Orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir akan hidupnya, karena dia tahu yang akan memelihara hidupnya adalah Tuhan yang menjadi sumber yang tidak terbatas. Yang ketiga adalah hidupnya selalu menghasilkan buah. Ayat yang 8c. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan selalu menghasilkan yang baik. Buah-buah rohani, spiritual, maupun buah-buah jasmani atau material. Kita percaya, ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, adalah menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita sudah belajar 3 hal penting. Yang pertama adalah kenal Tuhan. Yang kedua, utamakan Tuhan. Yang ketiga, itu adalah andalkan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, menjadi pamungkas untuk kita boleh menjadi kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Tuhan kita. Itu adalah tinggikan Tuhan. Ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti tinggikan itu adalah luhur atau mulia. Nah, Mazmur 99 ayat 9, Mazmur pasal yang ke-99 ayat yang ke-9 itu mengatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Di sini pemazmur menyerukan agar umat Tuhan sungguh-sungguh meninggikan Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kita mengerti arti meninggikan Tuhan, kita akan melakukannya untuk menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Dalam arti meninggikan Tuhan memiliki arti menghormati dan menyembah Tuhan secara serius dan tulus. Bukan dengan sembarangan dan bukan demi kepentingan diri sendiri. Karena dialah Raja yang kudus. Dan meninggikan Tuhan berarti menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dan yang terdepan dalam hidup kita dan bukan kita sendiri. Nah, itu menjadi arti bagaimana kita setiap hari harus menyembah kepada Tuhan, harus meninggikan Tuhan, harus melakukan praise. Ya, setinggi-tingginya Tuhan kita sembah, setinggi-tingginya Tuhan kita hormati. Itulah yang artinya menjadi takut akan Tuhan. Kita kagum, kita hormat kepada Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan demi kekuatan dan menikmatinya di dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, meninggikan Tuhan bisa berbagai cara. Kita bisa memuji Tuhan, membaca firman-Nya, kita ikut PA, kita ikut ibadah doa. Kita bisa menolong orang lain lewat kemampuan kita, dan kita boleh memuji Tuhan, memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu hidup, bahwa Tuhan itu memelihara, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha penolong, dan semuanya. Kita itu adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Praise menempatkan Tuhan yang paling tinggi, dan worship menempatkan kita serendah-rendahnya, sehingga kita boleh menikmati kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Ada 4 hal yang penting supaya kita menjadi kuat, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kenal Tuhan. Yang kedua, utamakan Tuhan. Yang ketiga,
adalah andalkan Tuhan. Dan yang keempat, tinggikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan menjadi kuat, menjadi orang-orang yang tidak mudah cengeng, tidak mudah patah semangat, ya, tidak mudah untuk menyerah. Tetapi kita menjadi orang-orang yang menang, menjadi orang-orang yang bersemangat, menjadi orang-orang yang diberikan Tuhan satu kekuatan, pembaharuan, sehingga kita boleh memiliki kekuatan, baik iman kita, baik tubuh kita, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, ya. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, asalnya dari Tuhan, dan mari kita akan kembalikan menjadi hormat bagi kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan akan menolong kita semuanya. Bapak Ibu mendapatkan berkat hari ini, kiranya Tuhan yang akan terus menolong kita untuk supaya kita mendapatkan kekuatan demi kekuatan, pertolongan demi pertolongannya, sehingga kita dimampukan di dalam kekuatannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam kasih karunia-Mu terdapat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Biarlah seperti Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Biarlah suara Rasul Paulus itu, suara firman itu Tuhan, akan bergelora di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap boleh menikmati kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu melampaui segala sesuatunya. Pemberian grace itu Tuhan daripada Engkau Bapa, sehingga kami boleh hidup di dalam kekuatan dan pertolongan daripada Engkau. Mari Bapa, Engkau yang mendorong kami, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin kami boleh mengutamakan Tuhan, untuk tidak fokus kepada diri sendiri, tetapi fokus kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menolong, supaya kami boleh mengandalkan Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa, baik berkat jasmani maupun rohani kami. Dan biarlah kiranya Tuhan juga kami dari hari ke hari kami terus meninggikan Engkau, menyembah kepada Tuhan satu-satunya Allah yang hidup, tidak ada yang lain. Biarlah kami boleh terus memuji-muji Tuhan, sehingga kekuatan dan pertolongan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami, Engkau menolong setiap usaha kami, memberkati setiap pelayanan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga, suami dan istri. Kiranya Tuhan yang menolong semuanya Tuhan Bapa, melindungi dari virus corona Tuhan. Kami berdoa kepada Engkau di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami, supaya kami boleh terlindung dari virus ini Tuhan. Dan biarlah negeri dan bangsa ini juga Bapa, Engkau yang akan memimpin pemimpin-pemimpin kami, memberikan hikmat bagi pemimpin kami Bapa, supaya mereka juga boleh ada di dalam kekuasaan otoritas daripada Tuhan untuk mengelola negeri yang besar ini. Terpujilah Engkau Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih kepada Engkau Tuhan, memberkati kami semuanya di dalam pertolongan demi pertolongan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan, kepada Allah pemilik alam semesta raya ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Kiranya kuasa daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada